Selamat pagi anak-anak, ketemu kembali dengan Pak Pitra di materi berikutnya di kelas 9 ya. Jadi setelah kita membahas reproduksi manusia itu biologi, sekarang kita membahas masuk ke materi yang ketiga yaitu fisika mengenai listrik dinamis ya. Mengenai listrik dinamis. Nah, di listrik dinamis ini kita akan membahas mengenai banyak sekali materi, jadi tentang kelistrikan ya, apa itu kuat arus, apa itu voltmeter, apa itu hambatan, semuanya akan kita bahas di listrik dinamis ini ya. Nah, kita yang pertama yaitu kita masuk ke dalam yang dinamakan dengan kita menentukan arus listrik dan arus elektron terlebih dahulu. Kita tahu bahwa arus listrik dan arus elektron, apa bedanya arus listrik dan arus elektron? Yang kalian tahu mungkin arus listrik ya, arus listrik yang mungkin sering nyetrum kalian itu ya, itu adalah arus listrik ya. Tapi kalau elektron itu apa? Nah, elektron itu apa? Nah, arus listrik itu arus yang mengalir dari positif menuju ke negatif. Arus yang mengalir dari positif negatif. Kalau kalian lihat di gambar itu, lihat di gambar ini bahwa arus itu mengalir, arus listrik itu mengalir dari positif menuju negatif. Nah, kalau arus elektron itu kebalikannya, dari negatif ke positif, itu arus elektron ya, elektronnya itu dari negatif ke positif. Sedangkan arus listrik itu dari positif ke negatif. Makanya kalau ada dua kawat listrik positif dan negatif, itu kalau kalian pegang set atau salah satu aja kamu pegang dan kamu menginjak bumi, maka kamu akan tersetrum. Tapi kalau satu tapi kamu tidak menginjak bumi atau kamu pakai sandal, itu juga akan pernah kesetrum. Dan kalau dua-duanya kamu pegang, maka kamu akan kesetrum. Itu karena apa? Karena ada arus listriknya. Nah, arus listrik adalah arus yang bermuatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan elektron adalah dari potensial rendah ke potensial tinggi. Begitu ya, dari positif ke negatif. Kalau elektron dari negatif ke positif. Begitu seterusnya kebalikannya ya anak-anak ya. Nah, kemudian kita juga akan membahas mengenai syarat-syarat arus listrik dan mengalir pada suatu rangkaian ya. Arus listrik itu dapat mengalir pada satu rangkaian, itu syaratnya apa saja? Yang pertama itu harus arus listrik tertutup. Kalau arus listrik terbuka, rangkaian terbuka, tidak ada arus listrik. Kenapa begitu? Coba kalian di rumah ya, ada saklar, ada cetekan, itu kamu mati, cetek gitu ya, kamu cetek gitu, maka lampu akan mati. Itu arus listrik terbuka. Kenapa? Karena ada saklar yang terbuka yang membukanya, sehingga tidak ada aliran listrik. Tapi ketika dicetek lagi aliran listrik ini nutup, maka itu adalah aliran listrik yang tertutup, sehingga terbentuklah rangkaian listrik tertutup ya, rangkaian listrik tertutup. Nah, dari sini kalian dapat bisa membedakan. Jadi kalau lampu mati itu adalah aliran listrik terbuka, dan kalau lampu nyala itu adalah aliran listrik tertutup. Jadi syarat untuk dapat merangkai ada aliran listrik itu harus ada rangkaian listrik yang namanya tertutup. Nah, kalau yang terbuka tidak ada rangkaian listrik ya, tidak ada aliran listrik yang mengalir. Kemudian aliran arus listrik itu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Potensial tinggi ke potensial rendah, dari positif ke negatif ya. Nah, ketika benda A dan B memiliki jumlah dan jenis muatan-muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial. Beda potensial ya. Kode potensial ini menentukan jumlah atau kekuatan listrik. Nah, kalau di rumahmu itu seringkali ada beda potensial 220 volt ya, 220 volt, atau kalau misalnya kalian lihat di baterai itu ada 12 volt ya, 3 volt. Nah, itu. Tapi kalau di rumah 220 volt gitu ya. Kalau generator listrik itu sampai ribuan volt.
Kalau kesetrum kosong, nggak terima kosong langsung mati jadi abu ya, gitu ya. Nah begitu seterusnya. Nah kemudian saya lanjutkan, yaitu mengenai sekarang kuat arus listrik. Nah kuat arus listrik atau yang disebut dengan kuat arus listrik itu simbolnya I. Kuat arus listrik penemunya adalah seorang yang bernama Ampere ya. Ampere, penemunya bernama Ampere ya. Jadi dia mengatakan kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Simbolnya adalah I sama dengan Q dibagi T, atau muatan dibagi waktu. Q adalah muatan dan T itu adalah waktu. Sehingga 1 ampere didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 coulomb mengalir dalam penghantar selama 1 detik ya. Nah sekarang saya berikan contoh. Sebuah akumulator atau aki ya, pada kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus mengalir pada lampu itu 0,5 ampere, dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang melewati lampu tersebut? Ya, diketahui dulu seperti biasa, yaitu I-nya 0,5 ampere, kemudian T-nya 2 menit atau 120 sekon. Kemudian kita jawab, ya tinggal Q sama dengan rumusnya apa? I kalikan T. Gampang saja ya. 0,5 kalikan 120 ketemunya adalah 60 coulomb. Nah kalau saya buatkan segitiga untuk rumus, yaitu I itu dibagi Q per T. Kalau T berarti Q per I, dan Q sama dengan I kalikan T ya, segitiganya. Nah kalian dapat dapat memvariasi model-model semacam itu untuk rumus-rumusnya. Saya lanjutkan. Nah ini adalah pengukuran kuat arus listrik menggunakan ampermeter. Alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik yaitu ampermeter ya. Ampermeter pemasangannya dalam rangkaian listrik disusun secara seri, artinya disusun secara berjajar ya. Ini adalah ampermeter. Terus kemudian sama dengan cara membacanya, yaitu tinggal aja dilihat coulomb-nya, kemudian jadi nilainya itu sama dengan nilai yang ditunjuk jarum jam dibagi nilai maksimum dikalikan batas ukur. Itu nilai yang terukur. Jadi nilai yang ditunjukkan oleh jarum dibagi dengan nilai maksimum kalikan batas ukurnya. Batas ukurnya berapa gitu. Nah dia tadi nanti saya akan tunjukkan alat ampermeter. Sama dengan kuat arus listrik, untuk mengukur beda potensial atau V, itu voltmeter digunakan alat yang dinamakan dengan voltmeter. Bentuknya sama dengan ampermeter ya. Bentuknya sama dengan ampermeter, cuman skalanya aja yang berbeda. Kalau kuat arus biasanya di atas, kalau voltmeter skalanya di bawah. Sedangkan hambatan itu kalau mengukur V sama I, skalanya di sebelah kiri membacanya, tapi kalau hambatan di sebelah kanan membacanya begitu. Alatnya sama, semuanya jadi satu, tapi ada AVO biasanya namanya AVO, ampermeter, volt dan ohm. Ini sama, yaitu membacanya voltmeter, yaitu nilai yang terukur itu sama dengan jarum petunjuk dibagi dengan skalanya dikalikan batas ukurnya, juga sama. Nah ini hukum ohm. Untuk mencari hambatan juga sama ya, mengukur hambatan juga sama ya, mengukur hambatan itu juga sama, yaitu I-nya 2, V-nya itu 0,4, V-nya itu terbang ya 0,4, dan kemudian I-nya itu 4,0 dan 0,54, sehingga hubungan apa? Nih dari tabel kita diketahui bahwa beda potensial diperbesar, kuat arus listrik juga turut memperbesar
Hubungan apa yang didapat antara kedua potensial dengan kuat arus listrik? Hubungannya apa? Yaitu hubungannya, maka kuat arus listrik itu tidak akan pernah bisa berjalan tanpa ada voltmeter. Ya, voltmeter juga tidak akan berjalan tanpa ada kuat arus listrik. Sehingga kalau dibuat tabel, maka garisnya adalah hubungannya adalah garis lurus, ya, garis lurus memanjang. Jadi semakin kuat arusnya besar, maka volt beda potensialnya juga besar, ya. Ampere meternya besar, maka beda potensialnya juga besar. Nah, di situ dapat dibuat rumus, yaitu V sama dengan I kalikan R, di mana V-nya adalah beda potensial dan I-nya adalah kuat arus, R-nya adalah hambatan listrik. Mari saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh. Nih, jika ada tabel semacam itu, V-nya 1,2, I-nya 0,2, maka mencari R-nya berapa? R-nya adalah V per I. Langsung saja dapat kita hitung R1-nya ketemunya adalah 1,2 dibagi 0,2, ketemunya 6 ohm. 6 ohm. Nah, kamu hitung sendiri ya. R2 dan R3. Kamu hitung sendiri berapa R2 dan R3-nya. Itu contoh soalnya. Gampang ya? Oke, saya. Nah, hari ini Pak Mitra berikan rumus 2, yaitu muatan, di mana muatan itu I kalikan T, dan juga hambatan, di mana hambatan itu V dibagi dengan I. Nah, sekarang kalau misalnya ada soal yang menggabungkan kedua rumus ini, apa yang terjadi? Nah, contoh soal, sebuah rangkaian listrik diberi muatan 20 coulomb dan beda potensial 12 volt selama 10 sekon. Berapakah hambatannya? Berapa hambatannya? Kita hitung. Nah, diketahui Q-nya 20 coulomb, V-nya 12 volt, dan T-nya 10 sekon. 10 sekon. 10 sekon ya. Berapakah hambatannya? Dapat kita hitung. I sama dengan, yang pertama kita cari dulu I-nya. I-nya Q dibagi dengan T. Setelah itu ketemu I-nya 20 dibagi 10, ketemunya adalah 2 ampere. Ya. Kemudian R-nya V. Setelah kita ketemu I, maka kita dapat mencari R. Kenapa? Karena I-nya sudah ketemu. V dibagi dengan I. Kalau tadi kan kita belum mencari ketemu R, P, I-nya kan nggak ada. Maka I itu kita cari dulu Q bagi T. Setelah ketemu I-nya, maka kita masukkan V-nya dan I-nya. V-nya sudah ada. Besarnya adalah 12 dan I-nya adalah 2 ampere. Sehingga diperoleh R-nya adalah 6. Itu bukan 6 ampere ya, tapi 6 ohm. Ya, bukan 6 ampere tapi 6 ohm. Ya, anak-anak ya. Nah, demikianlah untuk bagian listrik dinamis ya, bagian yang pertama ini listrik dinamis bagian yang pertama. Nanti ada listrik dinamis bagian kedua. Minggu depan Pak Pitra akan berikan listrik dinamis bagian yang kedua. Terima kasih, selamat pagi.